Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlistiani dengan NIM 17117022. Sebelum saya melakukan kegiatan micro teaching pembelajaran kelas 4, tema 1 indahnya kebersamaan dengan subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, terlebih dahulu saya ingin menyebutkan 8 keterampilan mengajar. Yang pertama, keterampilan membuka pembelajaran. Yang kedua, keterampilan menjelaskan. Yang ketiga, keterampilan bertanya. Yang keempat, keterampilan menggunakan variasi atau metode yang bervariasi. Yang kelima, keterampilan membimbing kelompok kecil. Yang keenam, keterampilan mengelola kelas. Yang ketujuh, keterampilan mengajar kelompok kecil atau perorangan. Yang kedelapan, keterampilan menutup pembelajaran atau penguatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Zainab, Lili, Intan, Puspita. Oke, sudah di absen semua kan sama Ibu? Oke, coba kalian semua berdiri dari bangku kalian. Setelah itu kalian cek kerapian kalian seperti kerapian pakaian, dasi, celana, rok. Untuk wanita coba kerudungnya dirapikan supaya semakin cantik, untuk laki-laki supaya semakin ganteng. Setelah kalian merapikan pakaian, kita ice breaking dulu yuk. Ice breakingnya menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Satu bahasa kita
kita belajar tema 1, yaitu indahnya kebersamaan, dengan subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Anak-anak, ini merupakan gambar anak dari Jawa Timur yang mengenakan pakaian khas Jawa Timur, dan di belakangnya terdapat rumah tradisional khas Jawa Timur. Siapa yang tahu nama rumah tradisional Jawa Timur? Oh, bagus sekali jawabannya. Sangat tepat jawaban kamu. Nama rumah tradisional Jawa Timur yaitu Rumah Joglo. Anak-anak, sekarang coba kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian mengenai gambar tersebut. Setelah itu, kalian cari ada apa saja sih di pakaian adat tradisional Jawa Timur, serta nama rumah adat tradisional Jawa Timur dan makanan khas dari Jawa Timur. Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Sudah pada selesai kan? Ya, sekarang kita diskusikan bareng-bareng ya. Ada apa saja sih di pakaian adat tradisional Jawa Timur? Yang pertama, ada tongkat. Tepat sekali jawabannya. Yang kedua, ada selendang. Tepat sekali jawabannya. Yang ketiga, ada penutup kepala. Ya, tepat sekali jawabannya. Setelah itu, nama rumah adat dari Jawa Timur. Siapa yang tahu? Apa? Rumah Joglo. Tepat sekali jawabannya. Sekarang, makanan khas dari Jawa Timur itu apa saja sih? Yang pertama, ada rawon. Yang kedua, ada tahu tek. Tepat sekali. Yang ketiga, ada tahu campur. Baik, jawaban kalian semua sudah tepat, sudah benar semua. Tepuk tangan yuk. Anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai keberagaman budaya Indonesia. Tapi sebelum Ibu menjelaskan lebih panjang mengenai keberagaman budaya Indonesia, Ibu mempunyai video. Yang pertama berjudul Keberagaman Budaya Indonesia. Yang kedua, pakaian adat dari Jawa Timur. Coba kalian simak dahulu ya videonya. Kakak akan menjelaskan tentang keberagaman budaya bangsaku. Dimulai dari Sumatera Barat. Di sini ada Siti. Siti berasal dari suku Minang. Bahasa daerah yang digunakan oleh suku Minang namanya bahasa Padang dan Melayu. Rumah adatnya namanya Rumah Gadang. Siti sekarang sedang menari tarian tradisional suku Minang, namanya tari piring. Ketika menari, Siti diiringi oleh permainan alat musik tradisional yang ditiup bernama saluang dan yang dipukul namanya talempong. Siti suka makan rendang dan sate padang. Rendang dan sate padang adalah makanan khas dari suku Minang. Dari Sumatera Barat kita menuju ke Jakarta. Di sini ada Udin yang sedang bermain alat musik tanjidor. Nama sukunya dari Jakarta adalah Betawi. Bahasa suku Betawi adalah bahasa Betawi. Rumah adatnya namanya Rumah Kebaya. Semur daging dan asinan sayur adalah makanan kegemaran Udin. Itu adalah makanan khas Betawi. Dari Jakarta kita bergerak menuju ke Pulau Bali. Ya, di sini ada Dayu. Dayu berasal dari suku Bali yang bahasa daerahnya adalah bahasa Bali. Tarian tradisional yang ditarikan oleh Dayu namanya tari pendek. Rumah adatnya namanya Gapura Candi Bentar. Makanan tradisional suku Bali adalah ayam betutu. Berikut kita menuju ke Pulau Maluku. Nah, di sini ada Edo. Edo berasal dari Ambon. Berasal dari suku Ambon di Maluku. Sekarang Edo sedang menari tari katregi. Ini adalah tarian tradisional dari suku Ambon yang diiringi oleh permainan alat musik ukulele. Rumah adat suku Ambon namanya Baileo. Edo suka sekali makan papeda dan ikan kuah kuning. Ini adalah makanan tradisional dari suku Ambon.
Dari Maluku kita menuju ke Manado, Sulawesi Utara. Di sini ada Beni yang sedang menari tarima engket yang merupakan tarian khas suku Minahasa yang berasal dari Sulawesi Utara. Kolintang adalah alat musik tradisionalnya. Rumah adat suku Minahasa adalah rumah pewaris. Beni suka sekali makan tinutuan atau bubur Manado yang merupakan makanan khas dari suku Minahasa. Ternyata Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku, bahasa, adat istiadat, makanan tradisional, dan kesenian. Halo teman-teman, hari ini Diva dan Tommy akan memperkenalkan pakaian adat dari Jawa Timur. Pertama, giliran Diva dulu ya. Diva memakai kain batik pendek untuk bawahannya. Lalu Diva memakai baju kebaya untuk atasannya. Kemudian Diva memakai konde sebagai hiasan rambutnya. Terakhir, Diva memakai gelang kaki untuk aksesorisnya. Selesai deh. Sekarang giliran Tommy. Tommy memakai kaos bergaris untuk atasannya. Lalu, Tommy memakai celana hitam untuk bawahannya. Selanjutnya, Tommy memakai baju berlengan panjang. Dan terakhir, Tommy memakai ikat kepala. Selesai deh. Tommy dan Diva memakai baju adat dari Jawa Timur. Sampai jumpa. Tadi kan kalian sudah menonton video. Sekarang apa sih yang kalian ketahui mengenai keberagaman budaya Indonesia? Siapa yang tahu? Wah, tepat sekali jawabannya. Keberagaman budaya Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan yang ada di Indonesia, seperti keberagaman rumah adat, pakaian adat tradisional, terus alat-alat tradisional, dan lain sebagainya. Sekarang Ibu tanya, siapa yang dari suku Jawa? Oh, Emma dari suku Jawa. Baik. Siapa yang dari suku Sunda? Oh, alah, Vira dari suku Sunda. Baik. Sekarang coba kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian, menanya dan menginformasikan dari suku mana sih kalian berasal. Ada dari suku Jawa, suku Minang, suku Sunda, dan suku Betawi. Setelah kalian berdiskusi, kalian tadi kan sudah bertanya kan kepada teman-teman kalian, dari suku mana saja kalian dan teman kalian. Sekarang Ibu bagikan kelompok dengan satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Anak-anak, sebelum kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian, coba kalian membaca bacaan yang ada di buku mengenai tradisi pasar ikan bandeng di Gresik. Tetapi membacanya di dalam hati ya. Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Sekarang diskusikanlah dengan teman sekelompok kalian untuk menjawab pertanyaan isi dari paragraf 1. Setelah itu kalian presentasikan dan kelompok lain nanti akan memberikan komentar atau pendapat lain. Serta siswa diminta untuk mencatat dari komentar sebagai bahan untuk perbaikan dari hasil diskusi. Coba kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya mengenai isi dari paragraf 1. Wah, tepat sekali jawabannya. Tepuk tangan semuanya. Ibu akan menjelaskan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Anak-anak, tadi kan kalian sudah mendiskusikan dan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian mengenai isi dari paragraf 1.
Sekarang coba kalian diskusikan kembali untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 2 dan 3. Baik, waktunya 5 menit dari sekarang. Ditulis di kertas lembar masing-masing, setelah itu dikumpulkan ke ibu ya. Baik, tadi kan kita sudah berdiskusi mengenai kebudayaan Indonesia, kebudayaan di Jawa Timur. Nah, dengan adanya keberagaman budaya, suku, dan agama, negara Indonesia bisa menjadi negara aman dan damai. Jadi kita harus saling melengkapi dan saling bertoleransi, saling bergotong royong, saling menghormati, dan saling membantu. Anak-anak, hari ini kita belajar apa saja sih? Tadi belajar tentang kebudayaan di Jawa Timur. Tadi ada apa aja? Pakaian adat Jawa Timur, baik. Terus rumah adat dari Jawa Timur, baik. Terus tadi apa? Makanan khas dari Jawa Timur, baik, tepat sekali. Dan tadi kita belajar mengenai tradisi yang ada di Gresik. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, Ibu mau bertanya, apakah ada yang ingin bertanya? Oh, baik, sudah tahu semua ya, sudah paham semua mengenai keberagaman budaya. Setelah itu tadi ada suku apa saja sih? Ada suku Sunda, ada suku Minang, ada suku Jawa, dan ada suku Betawi, dan masih banyak lagi sih suku-suku yang ada di Indonesia. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah negara Republik Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, namun tetap dalam satu wadah NKRI atau Negara Republik Indonesia. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, jadi kita harus tetap mensyukuri. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selamat siang anak-anak.